Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 701 sampai bab 705. Melihat bahwa kekuatan Omi telah meningkat pesat. Sama sekali tidak bawaan pertengahan. Kedua polisi ilahi sama-sama menduga bahwa 46 pangeran pasti memiliki semacam hubungan dengan Omi. Omi, kamu sedang mencari kematian Kapten Dewa yang melampaui bawaan. Melihat Omi menyerangnya. Meskipun kuat, dia tidak membendung matanya. Telapak tangan menamparkan. Dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba menghancurkan Omi. Wow, pedang dan pedang Omi pecah berkeping-keping. Tak, ini sesuai dengan harapan Omi. Namun juga, dia hanya bawaan dan pihak lain adalah penangkap dewa di luar bawaan. Ini sesuai dengan harapan Omi. Namun juga, dia hanya bawaan dan pihak lain adalah penangkap dewa di luar bawaan. Omi, berhenti melawan dan ikuti aku kembali. Mengatakan itu, Godcatcher itu tiba di depan Omi. Omi melarikan diri dengan Ghost Will Duel. Tetapi pada saat berikutnya, Godcatcher menyusulnya lagi. Omi tahu bahwa dia tidak bisa menghindari dua Godcatcher. Dan bahkan jika dia tidak ingin bertarung hari ini, saya khawatir dia tidak punya pilihan. Dengan demikian, Omi kembali menyerang dengan telapak tangan ke atas. Bang, Omi terlempar ke tanah oleh pukulan. Detik berikutnya, sebelum Omi bisa bereaksi, dia ditangkap oleh penangkap dewa dan Omi tidak bisa lagi melawan. Saat itu, mata Omi melihat fakta bahwa Mu Qianji dengan cepat mendekati Godcatcher lainnya. Dan Godcatcher lainnya seperti kehilangan akal sehatnya. Tidak, teriak Omi. Puff, tepat di bawah hidung Omi. Mu Qianji membunuh Kapten Dewa itu dengan satu tebasan. Godcatcher yang memegang Omi mendengar raungan Omi dan juga menoleh untuk melihat Godcatcher lainnya. Dan pada tampilan ini, wajahnya putih ketakutan. Dan tiba-tiba, rekannya, Godcatcher lainnya, sudah mati. Saat Godcatcher yang memegang Omi ini tertegun, bilah pendek Mu Qianji mencapai bagian belakang kepalanya lagi. Engah, Mu Qianji membunuh Godcatcher ini memegang Omi lagi dengan satu tebasan. Dan darah memercik ke seluruh Omi. Seluruh tubuh Omi tertegun di sana. Ya Tuhan, berkedip sendiri. Dua penjahat dewa yang melampaui bawaan sudah mati. Mu Qianji, kamu. Ketika Omi memandang Mu Qianji, dia meletakkan pisau pendeknya. Seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali. Hanya Mu Qianji yang berkata, angin petir, sama-sama. Setelah mengatakan itu, Mu Qianji melompat dan terbang ke atas kapal. Omi tercengang saat dia melihat tubuh dua polisi dewa di tempat kejadian. Bahkan dewa polisi telah membunuh mereka. Ini adalah ritme akhir. Kedua Godcatcher ini bisa dibunuh dengan mudah oleh Mu Qianji. Mereka pasti berada di tahap awal alam persatuan. Dan juga memiliki tipe yang mirip dengan orang-orang yang meninggal sebelumnya. Milik tahap awal yang lebih lemah dari alam persatuan. Tapi tidak peduli apa, Mu Qianji sangat kuat. Dan dia tidak tahu senjata pembunuh luar biasa apa yang dia miliki. Omi melampaui napas dalam-dalam. Juga tidak tahu apakah siswa asing lainnya dimelihat. Tuhan menangkap kematian. Jika ini diketahui oleh Kekaisaran Yan Huang. Nima, benar-benar masih bagaimana cara bergaul. Mu Qianji juga di depan alam persatuan awal terlemah ini sedikit kekuatan bertarung. Jika alam persatuan yang lebih kuat, Mu Qianji sama sekali tidak cocok. Omi juga tidak terlalu peduli, karena dia sudah mati. Lalu bersumpah. Omi berjalan dan menyeret kedua Godcatchers ke sudut. Otak kedua Godcatchers masih hidup. Matanya masih bergerak dan menatap Omi. Salah satu polisi ilahi putus dan berkata, Omi, kamu berani berkolaborasi dengan orang lain dan membunuh pejabat di kerajaan Yan Huang. Kamu. Omi segera naik dan menekan ke tengkoraknya. Omi berkata, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu adalah orang-orang yang datang untuk menangkapku. Pada kenyataannya, aku tidak membunuh 46 pangeran sama sekali. Namun, aku baru saja mendengar kalian mengatakan bahwa pangeran ke-46 berjanji kepada pangeran ke-42 untuk membunuhku di tengah jalan. Tampaknya pangeran ke-46 bukanlah hal yang baik. Jadi sangat baik untuk mati. Atau aku akan berada dalam masalah dalam perjalanan ini ke Star Ocean Academy. Sangat bagus untuk mati. Kalian juga pergi dan menemaninya. Omi menyelesaikan hisap satu dan melihat yang lain.
Meskipun orang lain tidak bisa bergerak, matanya menatap mereka dengan ngeri. Para ahli ini di luar bawaan. Bahkan jika kepala mereka dipotong, otak mereka masih bisa bertahan selama lebih dari 5 menit. Jadi cukup menyakitkan untuk menyaksikan diri mereka dibunuh. Akan lebih baik mati sekaligus. Omi menekan telapak tangan di kepala God Capture lainnya lagi. Hisapnya bersih. View Omi menarik napas dalam-dalam. Saat ini, Omi merasa ketakutan akan meledak. Omi tahu bahwa dia tidak bisa menghisap lagi. Dia benar-benar akan meledak atau menjadi lumpuh jika dia menghisap lagi. Omi membiarkan mayat penangkap dewa menendang di laut, lalu duduk di tempatnya dan menyatukan roh yang baru saja dia hisap. Sekitar 1 jam kemudian, Omi benar-benar menyatu dengan energi mental kedua God Catcher. Jiwa Omi merasakan pelepasan dan kemudian, sublimasi kehangatan yang tiba-tiba, diikuti oleh penciptaan banyak wawasan. Omi tiba-tiba memecahkan ranah kesempurnaan bawaan. Namun, Omi juga merasa ada lapisan film di alam kesempurnaan agung bawaan. Dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tanyakan pada Mu Qianji nanti. Dia lebih berpengalaman dalam mencapai kesempurnaan agung bawaan terlebih dahulu. View. Ibu F. Aker. Dalam beberapa hari ini, saya benar-benar keluar dari pertengahan bawaan. Sampai penyelesaian besar bawaan. Ini adalah orang lain. Setidaknya 30 tahun perjuangan 30 tahun perjuangan orang lain. Omi menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Dan hati Omi sangat santai dan halus. Jika ini terus berlanjut, Omi bahkan tidak tahu seberapa jauh dia akan melambung. Tentu saja, kali ini, Omi mampu melambung seperti ini. Itu tidak terkait dengan Mu Qianji. Menganggap bahwa Omi telah mempercayakannya untuk menjadi berkah. Mu Qianji adalah orang dengan peluang yang sangat besar, yang Omi berani temukan di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, bagaimana dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik Unity Realm terlemah? Orang-orang yang melampaui bawaan, meskipun mereka adalah yang terlemah di alam persatuan, mereka surga di depan alam bawaan Omi. Mereka semua tidak tahu bagaimana Mu Qianji melakukannya. Menunggu dan bertanya padanya juga. Tentu saja, dia mungkin tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, Mu Qianji terbang turun dari atas kapal. Wind Lightning. Selamat. Kamu telah menembus kesempurnaan agung bawaan. Berpikir butuh lebih dari setahun untuk menerobos dari Latte Inate ke Inate Great Perfection. Itu sudah sangat cepat. Tapi dengan kamu sekarang, aku benar-benar terlalu lambat. Mu Qianji memandang Omi dengan senyum penuh niat iblis di matanya. Senyum yang dirasakan orang biasa terlihat keluar ketika mereka melihatnya. Mu Qianji, kamu tidak perlu mengubah arahmu untuk menyindirku, kata Omi. Mu Qianji berkata, Wind Lightning. Jika kita masih bisa kembali ke dunia asli, maka kamu harus bergabung dengan sekte iblis kita. Karena, kamu terlalu berkualitas. Hahaha. Mu Qianji. Berhenti tertawa. Atau pikirkanlah. Jika masalah kita membunuh penangkap dewa ini kembali ke penutup Yan Huang, kita berdua sudah selesai. Kekaisaran Yan Huang yang luar biasa. Aku tidak peduli. Mu Qianji terbenam. Omi berkata, hanya karena kamu tidak menaruhnya di matamu, bukan berarti kamu bisa melawan orang lain. Ada begitu banyak orang di kapal tergeletak. Apakah kamu yakin tidak ada yang melihatmu? Siswa internasional dari negara lain baik-baik saja. Kami siswa internasional seluruh Yan Huang melihat. Jika kami kembali ke negara kami nanti, maka kami selesai membunuh penangkap dewa. Itu melawan wilayah Yan Huang. Mu Qianji berkata, kalau begitu bunuh semua siswa internasional wilayah Yan Huang. Tidak. Mereka tidak memprovokasi kita. Terlalu tidak baik untuk membunuh orang seperti itu. Kalau begitu, gunakan teknik memukau untuk membuat mereka melupakan semua yang baru saja terjadi kali ini. Ini bisa ada di sana. Lalu kamu pergi dan memukau mereka. Teknik memukauku mungkin tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Mu Qianji terkejut dan bertanya, angin petir, kamu juga tahu memukau? Oh, apakah aku begitu tidak mampu angin lightning? Di jalan. Aku punya pertanyaan untukmu. Aku baru saja menerobos ke alam kesempurnaan bawaan. Tapi aku merasa seperti aku menyentuh membran di alam ini. Apa yang terjadi? Itu bahkan bukan tanda bahwa itu kamu telah menyentuh tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Apa artinya? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Dengan kata lain, Anda harus melintasi 4 lapisan untuk melangkah ke alam kesempurnaan surgawi. Anda menyentuh lapisan kedua dari kesempurnaan agung bawaan sekarang. Dan ketika Anda mencapai puncak lapisan keempat, Anda akan berada tidak jauh dari alam persatuan surgawi.
Misalnya, saya sekarang berada di puncak tingkat kesempurnaan agung bawaan. Saya sepanjang lagi dari alam persatuan, yang setara dengan saya setinggi kaki ke alam persatuan. Saya dapat membunuh orang-orang kuat dari alam persatuan. Tapi sayangnya, dengan teknik iblis surgawi saya, satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam persatuan yang bisa saya bunuh adalah mereka yang berada di tingkat pertama dan kedua dari alam persatuan awal. Mereka yang melampaui tingkat ketiga dari alam persatuan awal sama sekali bukan tandinganku. Dimengerti. Di atas kesempurnaan agung bawaan, setiap alam kecil dibagi menjadi 4 lapisan lagi. Ya, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, dan puncak. Jadi, semuanya juga berada pada tingkat kebesaran bawaan yang sama. Tetapi kekuatan mereka berada di level yang berbeda, sangat berbeda. Tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan pasti jauh lebih rendah dari tingkat kedua. Yah, sepertinya yang perlu aku lakukan hanyalah menerobos membran ini dan aku akan menjadi tingkat kedua dari kesempurnaan besar bawaan. Mu Qianji berkata, Wind Lightning, God Saking Great Law Anda benar-benar kuat. Tidak hanya memungkinkan Anda untuk dengan cepat menerobos ke alam kesempurnaan agung bawaan, tetapi juga hampir mewajibkan lapisan kedua kesempurnaan agung. Jika Anda mengisi daya melalui tingkat kedua, Anda akan menyelesaikan hampir seluruh alam kesempurnaan besar bawaan. Kamu bisa menciptakan teknik yang tidak ortodoks seperti itu sendiri. Layak menjadi yang termuda nomor 1 di dunia yang saya suka saat itu. Hahaha. Omi berkata, Mu Qianji, jangan berpikir terlalu baik. Kamu harus bersumpah. Semua orang yang aku hisap kuat di luar alam persatuan bawaan. Jika aku menghisap alam bawaan, berapa banyak yang membuktikan aku harus gagal untuk menerobos alam? 20 atau 30. Jadi itu tidak ortodoks seperti yang Anda pikirkan. Bukankah itu cukup? Aku akan belajar. Aku akan menjadi orang terkuat di dunia ini. Aku akan mendominasi dunia ini. Aku akan membangun kredibilitas sihir di dunia ini. Hahaha. Tang, Su Chen, dingin. Tuan, apa yang Anda campur? Kultus sihir apa? Samira tiba-tiba berjalan keluar dari sudut kapal. Samira sudah sangat bingung. Rasanya seolah-olah kegembiraan dan Omi sangat akrab satu sama lain. Bagaimana mereka saling mengenal? Tuan, saya pikir Anda mengatakan Anda kehilangan ingatan Anda. Mungkinkah Omi adalah seseorang yang Anda kenal sebelum Anda kehilangan kenangan Anda? Samira bertanya. Mu Qianji mengerutkan kening. Samira, kamu harus menanyakan lebih banyak tentang urusanku. Omi berkata. Samira, dengarkan dia dan kurang mengoreknya. Atau dia akan membuatmu menyesal. Oh, Samira menganggukkan kepalanya. Omi tahu bahwa dengan kepribadian Mu Qianji, jika Samira memecahkan kaserole dan bertanya setelah semuanya, dan membuatnya bosan sampai mati, dia mungkin akan membunuh. Omi mengenal penyihir ini dengan sangat baik di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana mungkin angin petir di kehidupan sebelumnya menerima penyihir seperti itu? Bahkan jika Omi berteman, lentera tidak akan bersahabat, karena zaman kuno baik dan jahat tidak dapat dipisahkan. Jika sebelumnya, Omi tidak akan pernah percaya sampai mati bahwa dia akan berbicara dengan Mu Qianji di sini hari ini, yang juga musuh dan teman. Mu Qianji pergi ke siswa asing dari Yan Huang satu persatu, meminta mereka untuk melupakan apa yang terjadi hari ini. Apakah mereka melihatnya atau tidak? Sedangkan siswa asing dari kerajaan lain, tidak perlu memperhatikan mereka. Bahkan jika mereka telah melihat mereka, mereka tidak akan tahu apa yang telah terjadi. Apalagi pergi ke Kekaisaran Yan Huang untuk menyebarkan berita. Kapal itu secara bertahap meninggalkan ruang lingkup wilayah perairan Yan Huang. Dan beberapa hari kemudian, itu tiba di dermaga pelabuhan sebuah negara bernama Negara Changliu. Dan Negara Changliu juga menghasilkan 10 siswa internasional. 10 di antaranya adalah bawaan awal. Negara Changliu ini juga merupakan negara kecil, mirip dengan negara berkaca-kaca. Dengan cara ini, setiap menit berlalu dalam sekejap mata. Dan kapal tiba di pulau yang sangat jauh. Pulau ini dianggap besar, jauh lebih besar dari Pulau Marsial. Dan tidak ada pulau lain di sekitar pulau ini. Singkatnya, itu adalah tempat yang tampak terlindungi dari seluruh dunia. Ini adalah Akademi Samudra Bintang. Akademi Samudra Bintang adalah tempat untuk menumbuhkan ahli alam bawaan. Omi sudah mencapai tingkat pertama kesempurnaan besar bawaan. Tidak ada yang tersisa untuk dikultivasikan. Namun, karena dia sudah ada di sini, mari kita nongkrong di sini dulu. Omi pertama-tama akan menyembunyikan wilayahnya ke alam bawaan tengah. Jangan terburu-buru untuk memberitahu orang-orang dan petunjuk menghasilkan apapun.
Setelah memasuki Akademi Star Ocean, mari kita lihat apakah tempat ini memiliki pelatihan atau peluang apapun. Semua orang turun dari kapal dan menetap di tim negara Anda sendiri. Seorang pria kuat terbang dan berteriak kepada kerumunan. Semua siswa asing dari masing-masing negara menggantung kuning bersandar di belakang Omi. Tampaknya merasa lebih aman di lingkungan itu. Karena begitu semua orang mendarat di pantai, mereka merasakan sinyal bahaya memenuhi udara. Tetapi menjelaskannya, sehingga siswa asing dari masing-masing negara dekat dalam kelompok. Orang kuat itu berkata, keluarkan token siswa internasional Anda untuk verifikasi. Omi menoleh untuk melihat bahwa Mu Qianji berdiri sendiri, tidak berdiri bersama siswa internasional Kekaisaran Yan Huang. Orang kuat itu memverifikasi token satu persatu, dan akhirnya berjalan menuju Mu Qianji dan bertanya, di mana milikmu? Jatuh, ya, itu jatuh ke laut secara tidak sengaja. Aku bisa membawamu kembali untuk berubah jika kamu mau. Dari negara mana kamu berasal? Ini semacam Kekaisaran Yan Huang. Orang kuat itu memandang siswa asing dari keluarga Yan Huang. Hanya ada 9 dari mereka. Ditambah Mu Qianji. Hanya ada 10. Jadi dia percaya kata-kata Mu Qianji. Oke, aku percaya padamu kali ini. Tapi ranah seni bela dirimu agak tinggi. Tingkat puncak kesempurnaan agung bawaan. Apa yang kamu lakukan pada tingkat yang begitu tinggi? Mengapa kamu masih datang ke Star Ocean Academy? Mu Qianji menunjuk ke arah Omi. Dia juga alam yang sangat tinggi. Mengapa dia bahkan datang? Orang kuat yang melihatnya. Dan tentu saja, Omi menyembunyikan wilayahnya ke tengah bawaan. Dan alam sejatinya adalah tingkat pertama dari kesempurnaan besar bawaan. Kamu datang ke sini. Pria kuat itu menggenggam tangannya ke arah Omi. Omi agak tidak berdaya. Tetapi faktanya seorang pria kuat dari alam persatuan dapat melihat alam tersembunyinya secara sekilas berarti bahwa dia cukup kuat. Siapa namamu? Omi, kamu berada di tingkat pertama kesempurnaan bawaan. Mengapa kamu masih di sini di Star Ocean Academy ketika kamu berada di level yang begitu tinggi? Apakah Akademi Star Ocean memiliki aturan bahwa itu yang bawaan tidak bisa datang? Kamu adalah dunia yang kuat. Itu akan mengganggu keseimbangan di sini. Semua orang berada di tahap awal hingga pertengahan bawaan. Kalian hebat. Bagaimana kamu membiarkan orang lain berbaur? Kalian ada di dunia ini. Jika itu orang lain, mereka harus mempertimbangkan untuk pergi. Kalau begitu, ya, Omi tersenyum. Jadi, apakah kita akan kembali sekarang? Omi bertanya. Orang kuat itu ragu-ragu sejenak dan berkata, lalu bagaimana dengan ini? Kalian mengalami pelatihan kehidupan di Star Ocean Academy terlebih dahulu. Dan setelah beberapa bulan, kita akan membicarakan segalanya. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Omi kembali ke garis siswa internasional Kekaisaran Yan Huang. Dan Mu Qianji juga berjalan sampai akhir. Seluruh tubuhnya penuh dengan postur lesu. Orang kuat itu berteriak. Siswa internasional. Kerajaan Anda masing-masing mengirim Anda ke sini untuk belajar. Dan Akademi Samudra Bintang kami tidak dapat membiarkan Anda datang tanpa biaya. Mulai saat ini, Anda semua sudah menjadi siswa internasional Akademi Star Ocean. Seorang siswa internasional bertanya, di mana ruang kelas dan asrama? Orang kuat itu tertawa. Kelas. Barang apa ini? Kami tidak memilikinya di Star Ocean Academy. Berada di asrama. Asrama. Oh, Akademi tidak akan mengatur asrama untuk Anda. Seluruh Akademi Samudra Bintang ini, Anda dapat tinggal dimanapun Anda inginkan. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda tidak akan memiliki asrama untuk ditinggali. Anda hanya dapat menemukan semak acak untuk tidur. Hanya ketika Anda kuat akankah Anda memiliki asrama untuk ditinggali. Itu akan memperlihatkan orang lain. Dan apa yang diperlukan untuk menjadi kuat? Seorang siswa bertanya, pergi ke laut. Tahukah kamu mengapa Akademi Samudra Bintang kita memilih tempat ini? Karena laut ini memiliki binatang laut yang sangat kuat. Anda bisa turun ke laut untuk berduel dengan binatang laut. Tentu saja, itu terlalu berbahaya. Jadi kami telah menangkap beberapa binatang laut. Setiap orang, sekali saja, harus mengatur duel, baik dengan binatang laut atau dengan siswa asing lainnya. Jika Anda mati dalam duel, kami akan memberi Anda penguburan yang tebal. Jika Anda mati dalam duel pribadi, kami akan mengejarnya. Jadi semuanya, jika Anda melihat siapapun yang kesal di masa depan, Anda tidak boleh bertarung dalam duel pribadi duel yang adil. Dan Anda masih bisa diberi pemakaman tebal jika Anda mati. Ngomong-ngomong, duel pribadi. Jika tidak ada situasi yang mengancam jiwa,
Kami tidak peduli. Yang berarti lemah dapat mengalahkan kapan saja di Akademi Laut Bintang. Siswa internasional lainnya bertanya, bagaimana dengan masalah makanan? Apa masalah makanan? Oh, kami tidak memiliki masalah ini di Akademi Singhai. Masalah makanan, tentu saja, diselesaikan sendiri. Saya hanya bisa mengingatkan Anda, secara umum, siswa internasional pada tahap bawaan awal hanya bisa makan mentah. Suasana lembab kita berat, sulit untuk menyalakan api. Jadi kita harus memiliki kompor metana. Tetapi tidak banyak dari hal-hal ini di Star Ocean Academy. Jadi jangan pernah terintegrasi. Anda siswa asing baru, Anda sebaiknya bersiap untuk makan mentah selama 8 hingga 10 tahun. Dengan terjalinnya mereka berdua di antara mereka, tentu saja, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepada orang-orang seperti mereka. Mata pria kuat itu menatap ke arah Omi dan Mu Qianji. Omi dan Mu Qianji begitu kuat begitu mereka tiba sehingga mereka tidak efektif melawan semua salam pendatang baru. Seorang siswa internasional perempuan bertanya, "Senior, maka akankah terjadi sesuatu pada kita gadis-gadis?" Hahaha. Sekali lagi, kami tidak peduli jika kamu tidak mati dalam duel pribadi. Jadi, kalian lebih baik menumbuhkan beberapa keterampilan. Atau tidak ada yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan dipermalukan. Namun, Anda juga dapat bergabung dengan organisasi wanita Akademi Star Ocean. Mungkin Anda dapat dilindungi. Baiklah. Saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Kalian telah memilih Star Ocean Academy. Apakah Anda dapat melindungi diri sendiri? Apakah Anda dapat membuat diri Anda kurang menderita di sini? Semua ketergantungan pada Anda. Dan kecepatan pertumbuhan Anda. Semua orang menatap kosong pada pria kuat itu. Baiklah. Siswa internasional. Selamat belajar di Star Ocean Academy. Kamu sekarang secara resmi adalah siswa internasional. Aku akan pergi dulu. Pria kuat itu mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba berbalik dan tersenyum. Benar, aku lupa mengingatkan kalian. Apakah kalian merasa seperti ada bau berbahaya yang berasal dari udara? Semua orang mengangguk. Itu karena saat ini ada banyak mata di sekitar sini yang menyuntikkanmu. Jika aku jadi kamu, setelah aku pergi, kamu segera lari ke hutan berkabut di timur laut. Jika tidak, kamu tahu, terutama siswa asing perempuan yang cantik itu. Kamu tahu, para siswa asing yang datang ke sini sebelumnya, mereka pasti mengalami banyak pelecehan tidak manusiawi ketika mereka pertama kali tiba. Jadi sekarang mereka kuat. Kamu yang baru, mereka pasti harus menyalahgunakannya juga untuk menentang pikiran mereka. Baiklah, aku akan pergi. Semoga sukses untuk kalian. Jika ada yang ingin berduel, kamu bisa pergi ke Paviliun Bintang Surga dan menemukanku. Namaku Wanderlust. Setelah mengatakan itu, pria kuat itu segera terbang dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kecepatan yang pernah dilihat Omi Senior Qin Feng di Martial Island. Semua siswa asing segera berlari ke timur laut, maju ke hutan berkabut untuk bersembunyi. Tentu saja, Omi dan Mu Qianji acuh tak acuh. Siswa internasional lainnya dari Kekaisaran Yan Huang semua memandang Omi. Seolah-olah mereka ingin bertanya kepada Omi apakah mereka harus lari. Omi berkata, "Lari, aku tidak akan melindungimu." Beberapa siswa internasional dari Kekaisaran Yan Huang kecewa, lalu menarik diri dan berlari menuju hutan berkabut. "Mengapa kamu tidak melindungi mereka?" Mu Qianji bertanya. "Tujuan mereka datang ke Star Ocean Academy adalah untuk menjadi lebih kuat. Saya melindungi mereka. Bagaimana lagi mereka kuat? Jika mereka ingin menjadi kuat, mereka harus menerima aturan di sini." Omi memandang Samira, yang berdiri di belakang Mu Qianji, dan berkata, "Mengapa kamu tidak lari? Apakah Anda juga ingin Mu Qianji melindungi Anda? Lalu apa gunanya kamu datang ke Star Ocean Academy?" Samira memandang Omi dengan depresi. "Bagaimana jika aku tidak bisa melindungi diriku sendiri dan mencemari? Aku tidak menginginkannya." "Terserah kamu. Jika kamu tidak ingin tercemar, kamu harus bisa melakukannya. Kalau tidak mengapa datang ke sini? Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda pantas untuk dikotori," kata Omi. Samira menatap Mu Qianji dengan penuh permohonan. Mu Qianji menganggukkan kepalanya tanpa rasa kasihan. "Itu benar, Samira. Jangan lari dulu." Samira menginjak dan menginjak dengan cepat berlari menuju hutan berkabut. Omi berteriak, "Samira, demi saling mengenal, izinkan aku memberi hadiah." Omi melemparkan topeng kulit manusia wanita, yang sangat jelek. Tapi aku khawatir sosok Samira. Dengan penampilan yang sangat jelek,
akan membuat beberapa orang berpegangan padanya. Jadi skenario terburuk adalah menutupi wajahnya. Apa yang harus dilakukan? Tergantung nasibnya. Pada saat ini, banyak orang dari semua sisi menggali turun. Orang-orang ini seperti bandit. Mereka semua adalah siswa asing. Beberapa tahun yang lalu. Beberapa 10 tahun yang lalu. Dan bahkan 20 tahun yang lalu. Orang-orang yang datang 20 tahun yang lalu masih sangat campur aduk. Bakat semacam ini mungkin akan seperti ini selama sisa hidup mereka. Semua orang melarikan diri. Dan mereka yang mengikuti turun mengejar mereka. Mengejar mereka ke hutan kabut. Saya tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka mengikuti mereka. Mungkin hanya untuk menyalahgunakan pendatang baru. Sebagai cara untuk menyeimbangkan psikologi mereka yang dianiaya. Atau, jika ada yang cantik, untuk bersenang-senang. Omi menghela nafas. Akademi Xinghai ini hidup untuk memaksa para siswa bernyanyi yang cerdas dan berkilau itu. Untuk menjadi bandit. Lihat. Apa perbedaan antara kelompok orang dan bandit ini? Hahaha. Mu Qianji berkata, ini cukup menarik. Di pulau tertutup ini, jika Anda tidak tumbuh dalam kekuatan, Anda harus ditindas oleh segalanya. Di sini, itu memang dapat merangsang potensi setiap siswa internasional yang ingin berbalik dan menjadi kuat. Omi mengangguk. Untungnya, saya menerobos ke kesempurnaan besar bawaan sebelum saya datang ke sini. Jika tidak, dengan alam bawaan tengah saya harus mulai dengan makanan mentah ketika saya datang ke sini. Hahaha, Omi tertawa bahak. Tapi Omi hanya menggoda dirinya sendiri. Bahkan jika Omi masih di tengah bawaan, dengan kekuatan, dia tidak akan bercampur terlalu buruk. Lagi pula, dia telah mengalahkan kesempurnaan bawaan ketika dia berada di pertengahan bawaan. Tentu saja, itu dengan premis pertarungan sampai mati. Dan sekarang, kesempurnaan besar bawaan Omi benar-benar bisa berjalan melintasi papan di sini. Dan orang kuat Long Tianya baru saja mengatakan bahwa itu mereka begitu kuat sehingga datang ke sini melanggar aturan. Pada saat ini, sekelompok orang mengelilingi Omi dan Mu Qianji. Yoho, semua orang sangat ingin lari ke hutan berkabut. Kalian berdua jatuh. Seorang pria kesempurnaan bawaan memandang Omi dan Mu Qianji dan berkata, pria kesempurnaan bawaan ini sepertinya adalah kepala kelompok orang ini. Kepala. Cewek pelajar internasional baru ini sangat cantik. Salah satu dari mereka berkata. Omi telah menyembunyikan wilayahnya sebelumnya. Jadi sekarang sepertinya dia adalah bawaan pertengahan. Sementara Mu Qianji tidak menyembunyikan wilayahnya. Tetapi mereka yang lebih lemah darinya tidak dapat merasakan wilayahnya sama sekali. Jadi mudah untuk memperlakukannya sebagai seseorang dengan kekuatan yang sangat buruk. Pria sempurna bawaan itu memandang Mu Qianji sambil berbisik dan berkata, cantik, sepertinya pertama kali aku melihat siswa bernyanyi yang begitu cantik selama bertahun-tahun. Cek-cek, luar biasa. Kepala, apa omongan kosongnya? Bawa kembali ke organisasi kita. Ya, kepala, biarkan dia menjadi istri organisasimu. Pria sempurna bawaan memandang Mu Qianji dan berkata, cantik, saya percaya bahwa barusan Long Tianya telah memberitahu Anda tempat seperti apa Akademi Samudera Bintang ini. Lalu, pergi. Jangan biarkan saya memaksa Anda. Kembali ke organisasi bersama saya. Saya akan melindungi Anda. Bagaimana dengan itu? Jika tidak, dengan kecantikanmu, aku khawatir siswa internasional yang tak terhitung jumlahnya akan dapat memperkuatmu. Mu Qianji berkata dengan acuh tak acuh. Mencari kematian. Yoho, pendatang baru itu sangat menarik. Bang, Mu Qianji menamparkan pria bawaannya dan terbang menjauh. Tulang dadanya retak. Omi, sebagai penyembuh, bisa langsung melihat bahwa pria ini, yang sama sekali tidak berguna, sangat kejam. Mu Qianji sangat kejam. Omi terkejut melihatnya. Mu Qianji, kamu sangat kejam. Ada baiknya aku tidak membunuh. Wind Lightning, ayo pergi dengan cara kita sendiri. Mu Qianji berbalik dan terbang menjauh. Omi melihat bahwa dia tidak berniat tinggal bersamanya. Dan untuk beberapa alasan, hatinya sedikit hilang. Mengingat bahwa itu sekali waktu di dunia itu, dia telah memberikan segalanya untuk mengejar dirinya sendiri. Tetapi sekarang, dia tidak dingin atau panas. Ini membuat Omi merasa sangat tersesat di dalam. Sayangnya, apa yang saya pikirkan, saya mengecewakannya di masa lalu. Dan kami telah kembali melawan satu sama lain. Apakah saya masih mati bahwa dia datang ke dunia ini dan masih memperlakukan saya seperti sebelumnya? Mungkin semuanya sudah sekali. Omi sampulnya. Namun, dia juga seorang penyihir. Kejam.
Dan semua orang tidak cocok. Itu tidak lebih dari kontras yang kuat antara sebelum dan sesudahnya. Dan perbedaan besar di dalam hati. Omi berjalan dan menatap pria yang lumpuh dan berkata, "Apa kabar?" Pria sempurna bawaan yang lumpuh itu tidak bisa berbicara sama sekali. Dia tidak sedikit lumpuh lagi. Seluruh meridian tubuhnya hancur. Tanpa berlebihan. Kecuali jantungnya masih berdetak. Yang lainnya tidak berguna. Tangan Mu Qianji benar-benar kejam sampai ekstrim. Mungkin pria ini. Dia menyesali ususnya. Jika dia bisa memilih. Dia takut dia lebih suka makan kotoran selama setahun daripada menonton Mu Qianji lagi. Meskipun dia tidak membunuh. Tapi apa bedanya dengan membunuh? Sayangnya. Hanya untuk pertama kalinya. Aku akan bergerak untuk menyelamatkanmu. Omi tidak tahan melihat pria di tanah kesakitan. Tidak mudah bagi semua orang untuk datang ke sini untuk belajar. Tidak peduli dari negara mana mereka berasal. Omi segera melakukan teknik penyembuhan untuk menyelamatkan siswa internasional bawaan dan sukses ini di tempat. Sekelompok orang di sekitarnya. Orang-orang ini semua berada di bawah siswa asing ini. Ada yang kuat dan lemah. Bawaan akhir yang kuat. Lemah bawaan awal yang lemah. Membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Dan Omi akhirnya berada di tingkat 80% untuk menyelamatkan pria ini. Maaf. Aku hanya bisa menyelamatkanmu sejauh ini. Penyihir itu berbohong. Memecahkan yang dia berikan padamu juga termasuk sesuatu di area keracunan. Dan itu adalah racun yang sangat jahat. Aku tidak pandai dalam hal itu, kata Omi. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Saya juga baik pada hari pertama saya datang untuk belajar di luar negeri. Saya khawatir saya tidak akan begitu baik untuk kedua kalinya saya mengalami hal bergunting ini, kata Omi. Kamu sangat kuat pada hari pertamamu di sini belajar di luar negeri. Sekelompok orang tercengang. Orang macam apa ini? Pengganggu macam apa yang dia datangi untuk tinggal di sekolah setelah begitu kuat? Oh, saya tidak ingin menjelaskan apapun kepada Anda, kata Omi. Pria sempurna bawaan itu mengumpulkan dan sibuk berkata, "Senior, nama saya Anrut. Saya seorang siswa asing dari Snow Moon Country. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Terima kasih." Baiklah. Jangan sopan, senior. Pergilah ke organisasi saya untuk makan malam. Anda pasti tidak terbiasa dengan apapun pada hari pertama Anda di Star Ocean Academy. Apalagi punya tempat makan. Pergilah ke organisasi saya dan saya akan membelikan Anda makan malam. Mahasiswa asing bernama Andrew itu berkata. Omi berasumsi. Baiklah. Dia masih asing dengan Star Ocean Academy. Tidak ada restoran. Tidak ada hotel. Tidak ada apa-apa. Kalau begitu pimpin memutarnya. Ya. Senior silakan. Omi dibawa ke sebuah bangunan kecil. Bangunan kecil ini memiliki 4 lantai. Senior. Ini organisasi saya. Ada total 18 orang di organisasi saya. Saya awalnya mendengar hari ini bahwa ada sekelompok siswa internasional baru yang ingin pergi ke dermaga untuk melecehkan siswa baru. Tapi sayangnya. Andrew menghela napas. Omi bertanya. Andrew, sudah berapa lama kamu di sini? 30 tahun. Selama itu, ya, 30 tahun yang lalu. Saya adalah seorang siswa internasional bawaan awal seperti siswa internasional baru itu. Dan dalam 30 tahun ini, saya telah tumbuh di sini dengan kesempurnaan bawaan. Dan saya berencana untuk, begitu saya mencapai kesempurnaan bawaan, pergi dari sini dan kembali ke rumah. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Dalam 30 tahun ini, kamu bahkan belum meninggalkan Star Ocean Academy. Tidak. Saya tidak memiliki keluarga atau pengaruh di kampung halaman saya. Saya pikir saya berusia lebih dari 50 tahun sekarang. Saya baru mencapai kesempurnaan bawaan pada usia ini. Bakat saya telah dibatasi. Pasti tidak ada banyak ruang untuk pertumbuhan dalam hidup ini. Mari kita menemukan pengaruh yang baik untuk bergantung ketika kita kembali ke rumah. Dan kemudian menikah dan memiliki anak. Senior. Bakatmu benar-benar luar biasa. Kamu baru saja tiba. Kamu sangat kuat di usia yang begitu muda. Masa depanmu pasti akan sangat berbeda dari kita. Aku benar-benar iri padamu, Andrew berkata dengan iri di matanya. Omi berkata, apakah semua siswa internasional kesempurnaan bawaan lainnya di Star Ocean Academy mirip dengan Anda? 40 atau 50? Andrew tertawa. Bagaimana mungkin? Saya di sini karena saya tidak memiliki gen orang kuat. Tetapi itu tidak berarti bahwa setiap siswa internasional tidak memilikinya. Misalnya, saya mengenal seseorang yang merupakan pangeran dari Windy Cloud Empire. Ayahnya sangat kuat.
Dan dia memiliki gen pria kuat yang mengalir melalui tubuhnya. Dia sekarang berusia kurang dari 30 tahun. Dan dia sudah sukses bawaan. Jadi, itu tergantung juga pada orang-orang dengan gen yang kuat. Ditambah dengan cepat di sana. Hanya orang-orang seperti saya, yang tidak memiliki gen yang kuat dan memiliki kesempatan kecil, menerobos ke kesempurnaan bawaan hanya setelah 30 tahun. Oh, kalau begitu ceritakan tentang Star Ocean Academy. Apakah benar-benar ada sangat banyak jenius di sini? Tentu saja. Mereka yang bisa datang ke sini adalah semua talenta kekaisaran dari seluruh dunia. Senior, jika Anda mengambil kebebasan untuk bertanya, di alam mana Anda sekarang? Omi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, kesempurnaan besar bawaan. Senior, saya pernah mendengar bahwa itu ranah kesempurnaan agung bawaan dibagi menjadi 4 level lagi. Berapa level Anda? Lapisan pertama. Wow, senior. Kamu masih sangat muda untuk mencapai tingkat pertama kesempurnaan bawaan. Kamu benar-benar luar biasa. Tidak hanya itu, bahkan teknik penyembuhanmu sangat kuat. Omi memandang Andrew dan terus mengucapkan hal-hal untuk memujanya, membuat Omi sedikit tidak sabar. Andrew ini, meskipun dia berusia lebih dari 50 tahun, mungkin dia telah menembus alam bawaan lebih awal. Jadi dia terlihat cukup muda di luar, seperti orang biasa berusia 28 atau 29 tahun. Andrew ini bisa datang ke Star Ocean Academy. Pasti sebelum usia 24 tahun untuk menerobos ke bawaan. Begitu dia menerobos ke bawaan, harapan hidup fisiknya juga akan meningkat secara dramatis. Kurang mengatakan dia akan dapat hidup hingga sekitar 140 tahun, yang setara dengan 2 kali harapan hidup orang biasa. Jadi, Andrew berusia 50-an dan tampak cukup muda di luar ruangan. Dia sekarang akan kembali untuk menikah dan memiliki anak yang tepat. Tentu saja. Belum lagi Omi. Omi telah menembus bawaan pada usia 19 tahun. Yang berarti bahwa Omi akan terlihat lebih muda pada saat dia berusia 50 tahun. Selanjutnya, jika Omi menerobos ke alam sihir lagi, maka batas umurnya akan rusak lagi dan dia akan dapat hidup setidaknya selama 180 tahun. Yang berarti bahkan jika Omi mencapai usia 100 tahun, dia masih akan terlihat cukup muda dalam penampilan. Siapa yang tidak ingin menjadi muda? Yang tidak ingin hidup lebih lama? Jadi setiap praktisi seni bela diri, yang mengejar yang terbaik dalam seni bela diri, juga mengejar yang terbaik dalam hidup. Namun sayangnya, jalan bela diri Dao bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan kerja keras. Seperti Andrew ini, ia hanya mencapai kesempurnaan bawaan di usia 50-an. Yang berarti bahwa potensi selanjutnya sangat kecil. Bakatnya hampir sama. Dan ada sedikit kesempatan dia untuk naik di paruh kedua hidupnya. Dan batas harapan hidupnya akan berada di sekitar 140. Jika Omi tidak hanya melewati ke alam persatuan, tetapi juga mampu bergerak maju lagi, di luar alam perjanjian, maka 140 tahun kemudian, ketika Andrew yang akan bertemu Omi lagi, Omi masih seperti anak muda. Tetapi dia akan memasuki peti mati. Pada saat itu, saya tidak tahu betapa sunyinya mereka di dalam. Mungkin mereka akan meratakan bahwa itu kesenjangan antara orang-orang begitu besar. Tentu saja, mungkin bakat Omi dibatasi setelah dia mencapai alam persatuan. Sesuatu yang bisa dikatakan. Tetapi Omi mampu mencapai kesempurnaan agung bawaan sekarang pada usia 20. Masa depan sangat layak untuk dinantikan. Senior, aku akan segera memesan dan meminta seseorang memasak untukmu, Andrew berkata. Bagus. Hampir lapar. Oke. Saya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang orang-orang dan acara Star Ocean Academy ketika kami makan. Omi mengangguk. Dan Andrew segera pergi untuk memerintahkan orang-orang itu. Cepat. Ambil makanan terbaik dan masak. Aku ingin mengundang senior Omi untuk makan malam. Oke. Kepala. Dengan cepat. Beberapa hidangan dibesarkan. Terlihat agak lusuh. Bukankah kamu bilang kamu ingin menghiburku? Mengapa hanya ada beberapa hidangan dan itu semua ikan dan barang-barang? Omi mengatakan bahwa Andrew ini tidak cukup tulus. Senior Tang, saya sudah menjadi standar tertinggi. Anda tahu, para siswa internasional yang lemah itu, sulit untuk makan makanan yang dimasak. Oh, baiklah. Kalau begitu duduk dan makan bersama. Dan ceritakan tentang Star Ocean Academy. Oke Le, Akademi Samudera Bintang kami. Perairan di sekitarnya penuh dengan banyak binatang laut yang kuat. Dan tanpa kapal, tidak mungkin untuk pergi. Jadi itu adalah tempat yang tertutup. Setiap siswa internasional, sejak kami memasuki Star Ocean Academy,
Kami harus mengatur duel untuk diri kami sendiri sebulan sekali. Duel bisa dengan seseorang atau binatang laut. Di platform duel, baik Anda mati atau dia mati. Oleh karena itu, platform duel adalah mimpi buruk setiap siswa internasional. Tentu saja, mengacu pada orang-orang yang kekuatan dan bakatnya tidak kuat itu. Omi bertanya, apakah binatang laut yang berduel memiliki kekuatan yang sama? Tentu saja sama saja. Star Ocean Academy dapat memilih jenis binatang laut mana yang ingin mereka berduel dengan demi kehidupan setiap siswa. Saya dapat membawa Anda ke tahap duel nanti dan Anda akan mengerti. Kebetulan saya memiliki 2 dari mereka di bawah saya. Dan tanggal untuk duel bulan ini telah tiba. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.